Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kodifikasi Sejarah Penghimpunan Hadis dengan anggota Hilya Basyari, Salsabila Wafa Fadilah, dan saya sendiri Miranda. Dalam sejarah penghimpunan dan kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang agak lamban dan bertahap dibandingkan pengodifikasian Al-Quran. Hal ini terjadi karena Al-Quran pada masa Nabi sudah tercatat seluruhnya walaupun sangat sederhana dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar dan penyempurnaannya dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi pada awalnya ada pelarangan. Penghimpunan dan pengodifikasian hadis mengalami proses perkembangan yang lamban, melibatkan banyak orang dari masa ke masa, dan mengalami kendala serta permasalahan yang banyak. Kontradiksi kodifikasi hadis pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Terdapat berbagai riwayat yang kontras antara larangan menulis hadis dan pembolehannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menuliskan sesuatu dariku, dan siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara implisit menunjukkan bahwa Rasul merasa khawatir apabila hadis juga ditulis, catatan-catatan hadis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran, sehingga Rasul melarang para sahabat menulis hadis. Namun demikian, terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa pada masa Rasul ada sebagian sahabat yang mempunyai lembaran-lembaran catatan hadis, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As mempunyai lembaran-lembaran catatan hadis. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Keduanya mempunyai catatan-catatan hadis. Ini bukan berarti bahwa mereka melanggar larangan Rasul tentang penulisan hadis. Tetapi karena memang ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasul mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis. Salah satu riwayat yang membolehkan menuliskan hadis yaitu riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr yang berbunyi, "Dari Abdullah bin Amr, aku berkata, 'Bolehkah aku menuliskan apa yang aku dengar dari engkau?' Rasulullah menjawab, 'Boleh.' Aku berkata selanjutnya, dalam keadaan marah dan senang, Rasulullah menjawab lagi, 'Ya, sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu kecuali yang hak atau kebenaran.'" Hadis riwayat Ahmad. Dari dua versi hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak mungkin munculnya kedua versi tersebut dalam waktu yang sama dan serentak. Dalam hal ini, bahwa kemungkinan munculnya hadis pelarangan pencatatan lebih dahulu daripada pembolehan pencatatan. Diperbolehkannya pencatatan hadis itu sendiri setelah hilangnya sebab-sebab yang berimplikasi pada pelarangan. Para sahabat pada mulanya selalu bersegera mencatat apa saja yang terjadi dan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan hal itu diperbolehkannya. Penyebab awal pelarangan penulisan hadis adalah ditakutkannya bercampurnya ajaran dari Rasulullah yang berupa Al-Quran dan hadis yang dapat menyulitkan para sahabat untuk membedakan antara keduanya. Sedangkan kemampuan dan daya ingat para sahabat berbeda-beda. Untuk menghindari kerancuan dalam proyek penulisan Al-Quran, maka hadis-hadis pertama yang muncul adalah pelarangan penulisan. Pelarangan ini jika dicermati sifatnya umum bagi para sahabat dan khusus bagi yang mampu menulis dengan baik dan tidak khawatir terjadi kesalahan yang fatal dalam membedakan antara Al-Quran dan hadis, maka diperbolehkan menuliskan keduanya. Ada juga pendapat yang mengatakan adanya nasakh dan mansukh dalam kedua versi hadis tersebut. Hadis-hadis mengenai pelarangan dinasakh oleh hadis-hadis tentang pembolehan pencatatan. Dalam artian bahwa pelarangan kodifikasi hadis sebenarnya hanya pada masa awal Islam, karena ditakutkan bercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Tetapi ketika kualitas kaum muslimin sudah mulai signifikan dan mereka sudah banyak yang mendalami isi kandungan Al-Quran serta dapat membedakan antara kandungan hadis dan Al-Quran, maka dinasahlah hukum pelarangan tersebut dan hukum tersebut menjadi boleh. Perkembangan penghimpunan dan kodifikasi hadis. Yang pertama, periode Rasulullah. Periode pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW yang melarang para sahabat menulis hadis. Karena di samping khawatir akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran,
juga agar umat Islam lebih memfokuskan diri pada Al-Quran. Namun, walaupun ada larangan, sebagian sahabat ada juga yang berinisiatif menuliskannya untuk berbagai alasan. Pada masa awal ini, Nabi Muhammad SAW setidaknya memberikan beberapa kebijakan terkait dengan penulisan hadis. Di antaranya, pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, untuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Yang kedua, periode sahabat. Para sahabat yang menerima hadis dari Rasul juga mengalami cara yang berbeda. Ada yang dengan cara berhadapan langsung dengan Rasul yang disebut musyafahah, ada juga yang dengan cara menyaksikan, musyahadah, perbuatan atau takrir Rasulullah. Dan ada juga yang mendengar dari sahabat lain yang mengetahui secara langsung dari Rasul. Adapun pegangan para sahabat dalam menerima hadis adalah dengan kekuatan hafalan mereka. Hal tersebut dikarenakan para sahabat yang mahir menulis sangat sedikit jumlahnya. Menurut Muhammad Mustafa Azami, para sahabat dalam mempelajari hadis menggunakan 3 metode. 3 metode tersebut adalah: yang pertama, dengan hafalan. Para sahabat bisa mendengarkan setiap pengajaran Rasul yang kebanyakan diadakan di dalam masjid. Kemudian setelah selesai, para sahabat biasanya langsung menghafalkan apa yang telah disampaikan Rasul. Yang kedua, dengan tulisan. Ketika para sahabat menerima hadis dari Rasul, mereka langsung menuliskannya. Namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil sahabat yang pandai menulis. Yang ketiga, dengan praktek secara langsung, yakni para sahabat langsung mempraktekkan apa yang telah disampaikan Rasul. Begitu pula terhadap apa yang telah para sahabat hafal dan yang mereka tulis. Karena mereka mengetahui benar bahwa dalam Islam, ilmu itu untuk diamalkan. Yang ketiga, periode tabi'in. Para tabi'in yang merupakan murid para sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksian ini sudah mulai disusun menjadi sebuah kitab yang beraturan. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan al-talaqi dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping ada yang sudah dalam bentuk ibadah dan amaliyah para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer, apalagi terlupakan. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis-hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Penghimpunan hadis pada periode ini masih campur dengan perkataan sahabat dan fatwanya. Berbeda dengan penulisan pada abad sebelumnya yang masih berbentuk lembaran-lembaran atau suhuf, atau sahifah-sahifah, atau lembaran-lembaran, yang hanya dikumpulkan tanpa klasifikasi ke dalam beberapa bab secara tertib. Pada masa ini, sudah dihimpun per bab. 4. Periode tabi'in. Periode tabi'in artinya periode pengikut tabi'in, yaitu pada abad ketiga Hijriyah yang disebut ulama dahulu atau salaf atau mutaqaddimin. Sedangkan ulama pada abad berikutnya, abad keempat Hijriyah dan setelahnya disebut ulama belakangan atau khalaf atau mutaakhirin. Pada periode abad ketiga Hijriah ini disebut masa kejayaan sunnah atau disebut masa keemasan sunnah karena pada masa ini kegiatan rihlah mencari ilmu dan sunnah serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa. Seolah-olah pada periode ini seluruh hadis telah terhimpun semuanya dan pada abad berikutnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Maka lahirlah buku induk hadis 6 Ummahat Kutub As-Sittah, yaitu buku hadis sunnah Sunan Al-Jami' As-Sahih yang dipedomani oleh umat Islam dan buku-buku hadis musnad. 4. Periode tabi'in.
Periwayatan pada masa tabi'in adalah dengan menggunakan cara bi al-lafzi, yakni dengan cara lafaz. Karena proses kodifikasi hadis sudah dimulai pada akhir masa tabi'in, maka kodifikasi ini sudah menggunakan metode yang sistematis, yakni dengan menggelompokkan beberapa hadis yang sesuai dengan masing-masing bahasa dalam bidangnya. Walaupun masih ada saja hadis Nabi yang tercampur dengan kaul sahabat dan tabi'in. Selain dengan riwayah bi al-lafzi, salah satu sistem periwayatan hadis yang muncul pada masa ini adalah dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis pada akhirnya masa tabi'in dan masih berlanjut pada masa setelahnya mendorong para ulama untuk meneliti keotentikan hadis yang salah satu caranya adalah dengan meneliti perawi-perawinya. Dengan penelitian terhadap perawi hadis, inilah kemudian muncul sistem isnad sebagai yang kita kenal saat ini. 5. Periode setelah tabi'in. Pada periode ini disebut penghimpunan dan penertiban al-jami wal al-tartibi. Ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah dan berikutnya disebut ulama mutaakhirin atau khalaf. Sedangkan yang hidup sebelum abad ke-4 Hijriah disebut ulama mutaqaddimin atau ulama salaf. Perbedaan mereka dalam periwayatan dan pengodifikasian hadis, ulama mutaqaddimin menghimpun hadis Nabi dengan cara langsung mendengar dari guru-gurunya. Kemudian mengadakan penelitian sendiri baik matan dan sanadnya. Maka dari itu mereka tidak segan-segan mengadakan perjalanan jauh. Sedangkan mutaakhirin, cara periwayatan dan pembukuannya bereferensi dan mengutip dari kitab-kitab mutaqaddimin. Oleh karena itu, tidak banyak penambahan hadis pada abad ini dan berikutnya, kecuali hanya sedikit saja. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai ketika pemerintahan sampai pada Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan adil dan wara'. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi dan massa kepada para gubernur untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi karena dalam kegiatan penghimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara, dan dikatakan massal karena perintah kepada kepala negara tersebut ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zamannya. Yang melatar belakangi kebijakan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara resmi adalah 1. Sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan masing-masing sahabat. Misalnya Sahifah yang dimiliki Abdullah bin Umar, Jabir dan Hammam bin Munabbih. Ahli hadis menyerahkan semua yang berurusan tentang penulisan hadis kepada hafalan para sahabat yang lafaznya mereka terima dari Nabi. Namun, ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya dan tidak pada lafaznya. Hal itu yang kemudian menjadikan adanya perselisihan riwayat penukilan sekaligus rawinya. Dan dari situ ada kekhawatiran dari Umar bin Abdul Aziz jikalau nanti hadis Nabi disia-siakan oleh umatnya. 2. Penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi dari masa Nabi sampai masa sahabat masih bersifat kolektif individual. Dan juga ada perbedaan para sahabat dalam menerima hadis. Dengan kondisi yang seperti itu dikhawatirkan akan terjadi penambahan dan pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. 3. Semakin meluasnya kekuasaan Islam ke berbagai negara yang kemudian memiliki pengaruh besar pada 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dengan demikian juga menjadikan para sahabat tersebar ke negara-negara tersebut. Dari sana muncul berbagai masalah yang berbeda-beda yang dihadapi para sahabat, yang berefek pada melemahnya hafalan mereka. Belum lagi banyak sahabat yang meninggal di medan perang demi membela panji-panji keislaman. Untuk itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa cemas dan khawatir
kalau hafalan para sahabat hilang begitu saja. 4. Banyak bermunculan hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada dinasti Umayyah, yang membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yang membawa mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan untuk mengabsahkan sebagai golongan yang paling benar.